Terway juga penting gitu, biar kita juga lepas dari ini ya, negara sebagai negara middle income trap. Itu cukup bagus sih kalau itu untuk membangun suatu kerjasama bagaimana nanti di dalam kabinet itu. Ya, intinya military way it's okay, but militaristic No. Halo sahabat Lampung Pos, jumpa lagi di podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Dan Anda berjumpa lagi dengan saya Sylvia Agustina, ada juga Abdul Ghafur. Kak Ago. Dan Wandi Barboy Silaban. Oke, seperti sama dengan minggu kemarin ya, Bedah Tajuk kemarin, kali ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol dan topiknya nggak jauh beda nih ya Kak Ago. Nah, topik kali ini adalah terkait dengan retreat yang kemarin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para kabinet merah putih. Nah, sebelum kita lanjut ngobrolnya, saksikan terlebih dahulu video editorial berikut. Oleh karena itu, kabinet gemuk itu harus betul-betul memberikan dampak besar bagi kebaikan bangsa ini. Jangan sampai kabar miring tentang politik balas budi yang santer terdengar sebelumnya justru menjadi semakin nyata melalui kinerja pas-pasan kabinet yang dibayar Indonesia di tengah beragam tantangan. Namun tentu saja, retreat 3 hari itu bukan segalanya dan tidak otomatis menjamin kabinet menjadi sosok yang sempurna dalam bekerja. Peran pengawasan seluruh masyarakat sangat menentukan baik buruknya hasil kerja para elit. The military way tidak ada guna jika pemerintahan yang baru punya niat terselubung selain pengabdian pada bangsa dan negaranya. Siap tempur untuk merealisasikan visi presiden yakni swasembada pangan,
swasembada energi, hingga mewujudkan pertumbuhan Semoga tatar otak dan otot yang diikuti mulai dari presiden, wakil presiden, dan jajaran itu berdampak pada kesejahteraan rakyat. Oke, sahabat Lampung Pos, setelah kita menyaksikan video editorial, nah tajuk yang diangkat oleh Lampung Pos di episode kali ini adalah memacu kabinet siap tempur. Nah, mungkin Silvi mau tanya pendapat dari Kak Ago dulu nih, selaku pemimpin redaksi Lampung Pos. Kak, gimana sih Kak tanggapan Kak Ago di awal kepemimpinan Pak Prabowo ini? Ini kan kemarin para menteri langsung diboyong nih ke Lembah Tidar. Ya, ini cukup menarik ya, dan memang tidak biasa gitu, karena baru kali inilah kabinet itu diawali dengan retreat ya, dan retreatnya itu juga dilakukan di Akademi Militer ya, Lembah Tidar di Jawa Tengah, yang itu memang merupakan tempat penggembelengan Tentara Nasional Indonesia gitu. Dan yang cukup menjadi perhatian publik juga adalah ya ini benar-benar mereka melakukan retreat ala militer ya, mereka pakai topi militer, pakai seragam loreng, pakai sepatu boot gitu kan, sehingga ya ini memancing perhatian publik yang luar biasa sekali ya. Banyak media yang mengulas, bahkan media asing juga mengulas. Saya juga tadi pagi baca ulasannya BBC tentang retreat di Lembah Tidar Magelang ini, tentang kabinet Prabowo. Ya mungkin simbol-simbol militeristiknya itu sangat kentara sekali, sehingga muncul diskusi di mana-mana. Nah, ini apakah tanda-tanda bahwa pemerintahan ini akan bergaya militeristik, atau ini hanya pendekatan gaya kepemimpinan militer saja, yang memang di dalam retreat sendiri Presiden Prabowo menyatakan bahwa saya tidak ingin menjadikan Anda sebagai menteri-menteri militeristik, tetapi saya memperkenalkan Anda tentang value, tentang cara kerja militer way, di mana itu dia mengatakan militer way itu menekankan kepada kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan, dan bagaimana bekerja itu efektif, efisien, strategis dalam mencapai tujuan. Gitu. Ya, oke. Ini kan baru pertama ya sejarahnya Ya. kalau dilakukan presiden retreat ini. Nah, kalau dari retreat ini kan Pak Presiden Prabowo mengatakan ini merupakan military way, bukan militeristik gitu. Nah, gimana Bung Boy menanggapi ini? Iya, iya benar sekali. Jadi memang ini kan ya sepanjang sejarah Republik berdiri sepertinya kan ini yang belum ini ya. Baru pertama kali dilakukan ya. Padahal Pak Harto saja yang seorang jenderal bintang 5 tidak melakukan hal itu ya kepada menteri-menteri ataupun calon-calon menteri sebelumnya kan. Jadi itu saya kira apa yang dilakukan Prabowo ini lebih menegas ya dari Pak Harto, Presiden Prabowo ini. Tapi kan tentu saja Prabowo dalam hal ini ketika menerapkan ini kan sudah banyak belajar, sudah mengambil hikmah dari yang sudah dilakukan oleh Presiden Soeharto sebelumnya. Dia tidak akan menancapkan kuku bahwa militer ada di segala lini, tapi Presiden Prabowo mengambil hikmahnya ya, bahwa jalannya jalan militer, jalan yang bersatu padu, yang bergotong royong gitu ya. Itu kan spirit militer ya, spirit korsa dari militer. Jadi saya kira itu hal yang diambil Prabowo gitu ya, dari kenapa menteri, karena kan menterinya pun sekali lagi ini juga menteri yang terbesar ya sepanjang reformasi ya. Presiden Soeharto, presiden sebelumnya yang pernah 100 menteri adalah Presiden Soekarno, dan ini diulangi oleh Presiden Prabowo ya. Jadi tadi itu jumlah menteri yang banyak itu juga jangan sampai
berkembang di dalam begitu saja ya, menggembung dia, berkembang begitu saja, hanya di tataran mereka saja besarnya gitu, tidak keluar, tidak lincah. Nah itu saya kira itu dari retreat Magelang ini yang perlu menjadi perhatian. Ya, kalau Silvi sendiri melihatnya seperti apa nih sebagai jurnalis muda ini? Ya kan, Silvi jurnalis muda ya Kak ya maksudnya. Ini kalau menurutku military way ini yang dilakukan Pak Prabowo kemarin retreat itu kalau Silvi melihat ya itu memang dari testimoni para menteri. Jadi kan kemarin para menteri rame-rame update Instagram tuh ngasih testimoni bahwa dilatih kedisiplinan, dikasih berbagai materi. Tapi menurutku itu cukup bagus sih kalau itu untuk membangun suatu kerjasama bagaimana nanti di dalam kabinet itu dalam menyelenggarakan program-program yang akan datang. Apalagi program Pak Prabowo ini kan cukup menantang ya, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian ada banyak badan-badan baru, badan gizi dan semacamnya. Itu kan butuh kerjasama, apalagi kabinet kita kan cukup banyak gemuk gitu. Nah mungkin yang jadi pertanyaan Silvi lagi nih, apakah retreat ini bisa membangun kerjasama yang lebih baik untuk para menteri, Kak Ago? Ya, harus bisa dong. Kalau nggak bisa ya Pak Prabowo boncos. Karena kabarnya kan kalau tidak salah ini retreat dibiayai oleh duit anggaran pribadi. Anggaran pribadi ya, bukan menggunakan belanja negara. Jadi sebisa mungkin memang kita berharap retreat ini harus ada manfaatnya, walaupun dia tidak pakai anggaran negara gitu ya. Tetapi ya harus ada dampak dari apa yang sudah dilakukan di Hambalang dan apa yang sudah dilakukan di Magelang. Ketika di Hambalang, setelah itu kan baru statusnya presiden terpilih kan, belum dilantik ya kan. Dan setelah dilantik, sehari 2 hari kemudian ya sudah ada beberapa menteri yang melakukan hal-hal dalam tanda kutip ya mungkin ya kurang pas mungkin di mata presiden ya, sehingga Mayor Teddy selaku sekretaris kabinet itu sempat memberikan warning kepada beberapa anggota kabinet ya, misalnya yang kemarin tuh menteri yang pakai kop surat sembarangan betul. Kan sempat heboh juga kan, Yandri kan. Terus ada menteri yang kaget anggarannya kecil minta anggaran yang berlipat-lipat kan. Ya mungkin salah satu retreat di Hambalang itu supaya ya mereka ini terkoordinasi gitu. Mereka ini kerjanya rapi gitu dan solid gitu loh. Jangan ribut di luar. Ya mungkin ya ribut di dalam tetapi di luar harus kelihatan solid. Dan yang paling penting sebenarnya kalau memang Presiden Prabowo itu memang mencoba menerapkan military way, ya kita harus bedakan ya militeristik dan military way. Kalau militeristik itu kan artinya adalah bagaimana kepemimpinan itu sebenarnya tidak penting tujuan. Yang penting itu adalah dominasi kekuasaan. Bagaimana melanggengkan kekuasaan. Bagaimana semua orang tuh ikut, patuh, taat. Nah, itu militeristik. Ya, dan biasanya dalam budaya kepemimpinan militeristik yang ditekankan adalah ya kepatuhan, ketaatan, tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan, semuanya harus tunduk, harus taat, harus patuh gitu. Nah, sementara kalau military way itu adalah sebenarnya mungkin seni leadership, seni kepemimpinan atau seni bagaimana menjalankan organisasi itu supaya bisa mencapai tujuan yang efektif, yang efisien, yang itu direncanakan secara matang dan punya strategi untuk bagaimana bisa mencapai tujuan. Makanya ya seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, military way itu ya diadopsi tidak hanya di lembaga militer, beberapa perusahaan, organisasi juga mungkin tidak sedikit yang menerapkan pendekatan militer ya dalam bagaimana mereka menjalankan organisasinya. Dan itu bisa terlihat perusahaan-perusahaan yang seperti itu biasanya itu taat dengan SOP ya kan, kepatuhan, sangat menekankan hierarki, garis komando, dalam sangat mengedepankan proses dalam mencapai
tujuannya, dan itu berbeda sekali dengan militeristik ya. Mungkin Kak Boy bisa memberikan gambaran ya kalau pemerintahan atau negara yang menjalankan militeristik itu seperti apa? Iya Kak Boy, apalagi dulu kan kita sempet di zaman Pak Soeharto ya. Iya, Itu hampir bisa dikatakan militeristik. betul sekali. Kalau di zaman Pak Harto benar ya, rejim militer itu militer Orde Baru ya namanya ya. Jadi itu adalah rejim militer karena di segala lini ya militer itu digunakan ya. Kepala pemerintahan juga tidak hanya mengurus teritori ya, tapi juga mengurus pemerintahan. Itu makanya ini ada yang namanya kalau di reformasi ya cabut dui fungsi ABRI itu ya, karena dulu ABRI itu TNI itu bisa ke semua lini, ke pemerintahan juga ke militer gitu ya. Jadi itu kalau di Orde Baru. Nah kalau kita berkaca ke negara-negara lain tuh ya, ada negara seperti Korea Utara kalau kita mau lihat itu ya, yang menganut ideologi komunisme ya. Jadi kalau kayak Korea Utara ini kan presidennya namanya Kim Jong Un. Itu dia karena ideologinya komunis, artinya dia satu komando ya, totaliter. Jadi hanya presiden lah yang tertinggi, tidak ada yang lain lagi ya. Kemudian juga bahwa si Kim Jong Un ini juga pemimpin militer di negaranya, yang tertinggi juga di negaranya. Itu saya kira contoh yang paling nyata ya bagaimana ideologi militer itu juga yang militeristik dan juga ideologi komunisme bersatu padu ya di kepemimpinan Kim Jong Un gitu. Jadi itu contoh yang ekstrim sekali ya ketika militer yang kuat bersatu dengan ideologi komunisme gitu ya. Itu baru satu negara seperti itu, Korea Utara juga. Beberapa negara lainnya ada seperti Iran ya di masa kepemimpinan Irak di masa Saddam Hussein masa dulu ya, almarhum, yang sekarang udah nggak ada lagi ya. Jadi itu saya kira itu juga contoh nyata bagaimana Saddam juga memerintahkan semua tentara ya di bawah kedudukannya, bahkan dia dianggap pemimpin yang lalim, kejam, Saddam Hussein bagi sejumlah ulama, tapi bagi beberapa warga lainnya dia dianggap pemimpin yang baik gitu ya, pemimpin yang justru membawa Irak, harga diri Irak, martabat Irak, bangsa Irak itu tinggi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal saya kira dari kepemimpinan militer yang militeristik itu kurang baik. Ada beberapa juga yang justru baik. Saya kira itu memang plus minus ya soal kepemimpinan militer di negara-negara lain gitu. Kita juga bisa lihat juga bagaimana kudeta militer yang dilakukan di Thailand, itu juga dilakukan di Myanmar, Kamboja ya. Aktivis Aung San Suu Kyi pada saat itu sudah mendapatkan amanat, tapi kudeta militer langsung merasa ketidakcocokan dengan gaya-gaya aktivis ya saat memimpin negara, gaya-gaya seperti itu dari Aung San Suu Kyi, makanya direbut lah. Jadi saya kira ya memang kalau mau kita dikotomikan antara militer dan sipil itu memang bisa saling bentrok, tapi kan kalau kita berpijak di masa sekarang itu kan sudah tidak ada lagi dikotomi antara sipil dan militer gitu ya. Kalau di masa sekarang itu tidak ada perbedaan lagi antara sipil dan militer kalau di masa sekarang. Walaupun ini ada ya di kabar yang beredar di luar itu Pak Prabowo itu justru menyusupkan secara diam-diam bagaimana pandangan ini ya militeristik lagi yang kuat gitu loh. Justru itu yang terjadi gitu. Jadi Pak Prabowo ini diam-diam justru menguatkan supremasi militer lagi gitu. Ini sih harapannya tentu saja kita tidak ingin ya, justru kita kan ingin belajar. Kita kan ingin mengingatkan, apalagi kita sebagai media jangan kembali lagi lah ke masa rejim militer Orde Baru dulu, di mana kita banyak kesalahan, terutama khususnya kebebasan berekspresi ya, khususnya kalau di masa Pak Harto media yang tidak independen ya, itu banyak sekali media banyak diintervensi gitu banyak ya Bang. sekali diintervensi, betul sekali seperti itu. Kalau kepemimpinannya militer gitu, semua gerak-gerik media yang mengkritisi pemerintahan itu pasti selalu akan ada
hukuman dalam tanda petik ataupun sanksi kepada mereka. Jadi saya kira ini yang harus dirubah ya, Sylvia. Nah, kalau Sylvia sendiri melihat nggak ada perbedaan antara rezim militer Orde Baru dengan apa yang diterapkan Pak Prabowo sekarang ini? Kira-kira menurut Sylvia gimana pandangannya? Iya, kalau aku melihatnya ini lebih ke kalau di awal ya Bang ya, karena kita kan belum bisa menilai, ini kan belum berjalan. Kalau di awal ini masih military way sih, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo, karena memang tujuannya kan memang untuk membangun kerjasama itu tadi. Tapi kalau untuk ke arah militeristik itu kayaknya sebisa mungkin jangan kembali lagi. Jangan sampai kembali lagi lah militer ini. Memang ya ngeri-ngeri sedap juga kalau kita kembali ke militer lagi. Gimana ini pun kalau kita berkaca, kalau kita mengingat kembali apa yang dilakukan Pak Prabowo ini seakan-akan mengingatkan dengan masa Orde Baru dulu gitu loh. Ada sinyalemen ataupun tanda-tanda. Karena ada ketakutan sih, bukan ketakutan ya, keresahan, karena di awal-awal Pak Prabowo sudah mulai gaya militer banget nih sesuai dengan dia. Itu hal yang wajar, apalagi kita memang adalah negara yang itu pernah menjalani ya situasi suasana pemerintahan yang sangat militeristik, dan secara sistem politik kenegaraan itu sangat memungkinkan. Pak Harto itu tidak bisa menjalankan pemerintahan seperti itu kalau dia tidak didukung oleh 3 hal penting, ya kan? Partai politik, Golkar yang itu sangat mendominasi, kemudian birokrasi, dan yang paling penting adalah posisi tentara itu sendiri, di mana tentara ketika Orde Baru itu memang menjalankan fungsi ganda, makanya kita ada istilah fungsi ABRI. Tetapi kalau kita melihat pada kondisi saat ini, tentu saja hal itu saya berani yakin sulit ya untuk dilakukan. Karena apa? Sistem politik strukturnya sudah beda. Politik era Orde Baru itu hanya diikuti oleh 3 partai politik, dan ya mungkin semua sudah tahu lah ya bagaimana hasil pemilu itu sebetulnya sudah tahu, sudah bisa ditebak bahkan sebelum pemilu itu dimulai. Tetapi itu sudah tidak terjadi lagi di era reformasi. Kemudian produk reformasi yang sampai hari ini terjaga dengan baik adalah mengembalikan fungsi ABRI, Tentara Nasional Indonesia, dan menghapus yang namanya konsep dui fungsi ABRI. Artinya memang tidak mudah istilahnya untuk merubah tatanan politik pasca reformasi yang demokratis itu kembali ke dalam sistem politik yang otoritarian. Artinya itu langkah yang ya mungkin terlalu jauh lah kalau kita untuk berpikir ke arah sana. Kita bisa lihat bagaimana ketika ada upaya-upaya untuk membuat konstitusi atau tatanan bernegara kita tidak sehat. Waktu ada revisi undang-undang pilkada kemarin, kemudian muncul gerakan Garuda Biru, itu civil society, masyarakat bergerak, dan sebenarnya kalau ada yang ingin memaksakan itu bisa saja gitu kan. Tetapi mungkin yang berkuasa, yang punya kewenangan tidak melanjutkan revisi undang-undang pilkada itu, sehingga dan mau mendengarkan suara dari masyarakat sipil, sehingga kita tahu bersama akhirnya upaya seperti itu ya mundur, hilang dengan sendirinya gitu. Apalagi kalau misalnya ada upaya-upaya untuk merubah tatanan pemerintahan menjadi tatanan pemerintahan otoritarianisme ala Orde Baru, pasti akan ada kos politik, kos sosial yang itu kalau kita keluarkan saat ini, di mana kondisi global itu sedang tidak baik-baik saja, itu tentu saja akan merugikan Indonesia sebagai bangsa yang kalau kita prediksi 2045, kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografinya tidak hanya sebagai kekuatan kuantitatif, tetapi sebagai kekuatan kualitatif, ya kita akan bisa menjadi negara maju gitu. Jadi kita memaklumi kekhawatiran publik
Dan sebaiknya kita memang harus tetap ada rasa khawatir ya, supaya kita punya kewaspadaan kan seperti itu, dan mengingatkanlah jangan sampai terjadi perubahan. Tetapi kalau misalnya retreat di Hambalang itu langsung kita tarik, ini ada upaya-upaya militeristik ya, kita butuh gejala-gejala lebih. Dan saya sih berharap gejala-gejala lebih jangan sampai terjadi, dan kita sebagai bangsa sudah belajar ya kan. Apa jadinya kalau kita berada dalam sistem bernegara yang di otoritarian ya, dipegang secara penuh dengan sistem otoritarian, di mana tidak ada kebebasan pers ya kan, di mana tidak ada kebebasan berekspresi, tidak ada kebebasan mengemukakan pendapat gitu, dan kolusi nepotisme itu akan jauh lebih mudah terkonsolidasi apabila kita menjalankan sistem bernegara yang seperti itu. Jadi saya rasa terlalu jauh, tetapi patut dimaklumi kenapa banyak pihak yang memandang seperti itu. Dan bahkan kalau kita semua ingat ya, ketika ada forum ekonomi dunia di Doha, di Qatar atau Dubai ya, itu kan Prabowo ketika itu baru saja memenangkan kontestasi, ditanya apakah akan menjalankan pemerintahan secara militeristik, dan dia menjawab itu sesuatu yang tidak relevan karena kondisi Indonesia sudah berubah. Saya juga secara pribadi sudah beberapa dekade sudah tidak masuk ke dalam sistem pemerintahan yang organisasi militer, dan dia ingin menyatakan bahwa akan memimpin secara genuine. Ya mungkin memimpin genuine itu bisa kita maknai ya dia akan menggunakan value yang dia miliki. Itu bisa kita baca dari penamaan kabinet ya. Mungkin orang akan memprediksi kabinetnya Indonesia emas atau kabinet Indonesia maju. Ya kan? Indonesia berkibar atau apalah. Tetapi kabinet ini diberi nama dengan kabinet merah putih. Jadi mungkin ya ada value semangat juang patriotisme yang coba dilambungkan ya dari kabinet ini, dan kita harus punya pandangan yang positif dulu lah, baru nanti setelah 100 hari kabinet ini bekerja ya kan, kita akan lihat performance-nya seperti apa, dan itu sebenarnya yang paling penting gitu. Dan makanya kita berharap adanya retreat di Magelang ini adalah tujuannya adalah itu, mengkonsolidasikan kabinet yang kata Kak Boy tadi itu gemuk, tapi dia lincah, bisa bekerja, bisa menuntaskan keinginan presiden yang begitu besar. Kalau kita lihat, kalau kita saksikan di pidato awal setelah dilantik kemarin, banyak yang menilai itu mungkin salah satu, pidato terbaik ya pasca reformasi. Pak Mahfud MD punya pemandangan seperti itu ya, di mana dia berkeinginan Indonesia menjadi negara swasembada pangan, swasembada energi, memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dan berperan aktif dalam tatanan global. Dan untuk berperan aktif dalam tatanan global itu, kita tidak bisa menjadi negara biasa-biasa aja. Untuk bisa berbicara di tatanan global itu, kita harus punya kekuatan. Kekuatan itu ya kalau tidak kekuatan ekonomi, kita negara besar, negara kuat secara ekonomi, atau paling tidak ya kita kuat sebagai negara yang punya kekuatan militer yang ditakuti oleh negara lain. Dan untuk punya kekuatan militer yang bagus, yang luar biasa ya, itu kita harus punya kemampuan untuk membeli atau memproduksi kelengkapan militer yang luar biasa, dan itu butuh modal, dan itu butuh yang namanya pertumbuhan ekonomi. Iya. Begitu. Iya, benar banget sih Kak Ago. Apalagi di era kemajuan teknologi sekarang ini ya. Jadi menurutku risiko militeristik ini bisa benar-benar ditekan, karena masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi aktif, karena kan kedaulatan itu memang ada di tangan rakyat gitu. Tapi kalau untuk military way mungkin ini yang bakal diadopsi sih, karena Kementerian Agama juga ini tadi beritanya bakal mengadakan retreat juga ini. Nah, mungkin ini ke depan bakal diadopsi juga ya oleh instansi-instansi pemerintahan mungkin. Ya, tambahan lagi kalau saya ngelihatnya bagaimana kenapa militer way juga penting gitu, biar kita juga lepas dari ini ya, negara sebagai negara
middle income trap ya, negara dengan jebakan menengah terus ya, middle income, pendapatan yang segitu-segitu aja nggak naik-naik gitu. Jadi ini tahun 2030 sedang kita songsong, tapi belum ada perubahan yang berarti. Misalnya saja gitu, kalau kita biasa-biasa saja sebelumnya seperti kabinet sebelumnya, saya kira itu jadi perhatian Pak Prabowo juga. Itu kenapa sepertinya ya jalan inilah yang tadi itu seperti kata pun versi genuinnya Pak Prabowo itu ya dengan seperti ini. Kalau yang karakteristik begini, kalau mau lepas dari middle income trap, negara dengan pendapatan menengah terjebak di situ aja ya, tidak meningkat-ningkat gitu ya, hanya di kisaran 5% saja. Padahal Pak Prabowo sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, itu sesuatu yang sangat sulit gitu. Tapi itu Pak Prabowo sudah mencanangkan, sudah membuat komitmen gitu ya. Ya mau nggak mau, bisa nggak bisa, itu para menteri benar-benar terkuras. Tapi kan mereka minimal sudah tergembleng gitu dengan tadi sebelumnya di Hambalang, kemudian lanjut lagi ke Lembah Tidar. Ya saya kira benar-benar sport jantung lah mereka, artinya untuk menggebu-gebu gitu ya dalam bekerja gitu. Saya kira itu sih. Ya, kabarnya kan ada menteri yang kaget ya, dibangunin pakai trompet pagi-pagi gitu kan. Makannya cuma 15 menit. Makannya cuma 15 menit. Ya, Lampung Pos juga sebenarnya sempat melakukan Military retreat ya Iya, di mana? Di Piabung. Di Piabung ya. Kita sempat juga melakukan retreat, Sylvie. Marinir. Iya, cara makannya harus disiplin ya kan, dalam 15 menit makan itu harus sudah selesai. Itu sebenarnya juga salah satu tujuan supaya organisasi Lampung Pos, terutama redaksi waktu itu bisa berjalan dengan efektif, efisien untuk mencapai tujuan. Jadi sekali lagi ya, mungkin yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kabinet ini benar-benar bisa berjalan secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan-tujuan besar bangsa ini gitu. Tujuan besar bangsa ini, jangan sampai kita menjadi negara yang gagal dalam memanfaatkan bonus demografi. Karena pada kenyataannya bonus demografi itu tidak akan menjadi bonus kalau negara itu tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Dan Betul sudah sekali. ada beberapa negara yang sudah melampaui fase bonus demografinya. Dia tidak pindah dari negara top middle income menjadi negara maju gitu. Dan itu memang butuh usaha yang ekstra keras, luar biasa gitu. Mengangkat angka pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 8% itu sesuatu yang luar biasa. Tantangan banget nih. Tantangan yang luar biasa sekali. Dari rata-rata mungkin upah minimum provinsi kita di angka 5 juta, 7 juta misalnya kalau di Jakarta ya. Kalau di Lampung kan sekitar 3 juta. Iya. Untuk menjadi negara maju dengan jumlah pendapatan minimal per bulan itu sekitar 17 juta atau setahun 200 juta. Artinya kan butuh upaya yang luar biasa, dan kita masih punya waktu tidak banyak ya, 21 tahun lagi dari 2024 menuju 2045. Iya, oke. Terima kasih Bung Boy, Pun Ago, di bahasan topik kita kali ini memacu kabinet siap tempur. Ya, intinya military way it's okay, but militaristic No, ya. no way. Military oke, militaristic no way. Itu quotes kita hari ini Oke, ya. boleh juga itu ya. Military way okay, militaristic no way. No way. Oke, sahabat Lampung Pos, sekian pembahasan bedah tajuk di episode kali ini untuk memacu kabinet siap tempur. Saya Sylvia Agustina. Saya Wandi Barboy Silaban. Saya Abdul Ghafur. Sampai jumpa di bedah tajuk selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Iya, subscribe. Dan like, komen. Dan Aktifkan yang penting loncengnya. share. Oke, terima kasih. Bye-bye.